wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para kanci Tanjung Enim Radio rahimakumullah. Berbahagia sekali di kesempatan sore hari ini. Saya Radi Smash kembali menjumpai Anda dalam acara seputar Ramadan atau Sedan 1444 Hijriah. Di hari ini Senin tanggal 17 April 2023 Masehi bertepatan dengan 26 Ramadan 1444 Hijriah. Para kanci Tanjung Enim Radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa untuk sore hari ini narasumber kita adalah Bapak Ustadz Iki Baihaqi Al-Kindi SPDI yang berasal dari Pondok Pesantren Salafiyah Asyariah Tanjung Enim. Insya Allah beliau akan membawakan tema yang berjudul 4 Janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Para kancil Tanjung Enim Radio, acara ini seperti biasa dipersembahkan oleh Humas PTBA dan didukung oleh EBM Homestay, Jalan Kimas RT 3B Tegalrejo Tanjung Enim dengan kontak person nomor 0853 7936 9047. Dan seperti biasa acara ini live di www.tanjungenimradio.id dan Anda bisa juga kunjungi Facebook Tanjung Enim Radio. Baik para kancil Tanjung Enim Radio, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kita akan lebih dahulu memperkenalkan diri narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Ustadz Iki Baihaqi Al-Kindi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat Ya? baik. Keluarga sehat ya? Alhamdulillah, insya Allah sehat semua. Ada persiapan mudik belum nih? Insya Allah untuk kendaraan sudah siap ya. Untuk oleh-oleh juga sebagian sudah siap insya Allah. Mudik kemana nih ceritanya nih? Insya Allah kita mudik ke Banten Pak, Banten Rangkas ya. Bitung. Rangkas Bitung, alhamdulillah. Di sana semuanya sehat-sehat ya? Insya Allah. Pasti alhamdulillah sudah sehat. menunggu nih. Bagaimana kabar Ponpes Salafiyah Asyariah? Untuk sekarang ini anak-anak lagi pada libur ini. Libur. Sampai Mas tanggal Redi berapa? Ya. Insya Allah anak-anak masuk tanggal 1 bulan Mei. 1 Mei ya. Ya. Jadi lumayan cukup lama libur Cukup di lama rumah, ya. 2 pekan. Ya, karena setelah tahun lalu kita tidak boleh kemana-mana ya karena pandemi. Hari ini insya Allah silaturahminya berjalan lancar ya di tahun ini. Terus ada program-program apa nih di Pondok Salafiyah Asyariah? Pertama, Pondok Pesantren Salafiyah Asyariah masih membuka penerimaan siswa baru untuk ya. tahun ajaran 2023-2024. Dan selama anak-anak libur pun sebagai promosi dibekalkan sebuah tugas Mas Redi ya. Apa itu? Boleh berupa kultum, boleh berupa Bilal, imam tarawih, azan, sholawatan, baca Quran, mengajar, ikut andil mengajar di TPA, majelis talim, apapun sebagai pembiasaan, pembelajaran terjun ke masyarakat. Jadi mereka dokumentasikan, nanti dilaporkan ke pihak pesantren sebagai ajang promosi. Iya betul, jadi walaupun libur tetap ada tugas-tugas ya. Jangan sampai mereka terlena libur, tidak belajar akhirnya. Ya, betul, nah bagaimana rencana, bukan rencana nih, pondok pesantren kita yang ada di Tanjung Raja, persiapannya seperti apa ini? Alhamdulillah untuk pesantren baru kita yang di Tanjung Raja kurang lebih sudah 75%. Ya. Mohon doanya dan mohon kontribusinya baik berupa ya finansial, berupa material ataupun yang lainnya. Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah bisa pindah ke sana. Alhamdulillah ya. Baik, kami doakan semuanya mudah-mudahan berjalan lancar ya, seperti yang diharapkan. Baiklah para kancil Tanjung Enim Radio, langsung saja kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Iki Baihaqi Al-Kindi SPDI. Beliau berasal dari Ponpes Salafiyah Asyariah Tanjung Enim dengan mengangkat tema 4 Janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dari studio Jalan Gereja Atas Talang Jawa Tanjung Enim,
Saya Reddy Smash beserta rekan Putri Mulyadi dan Niken Duta mengucapkan selamat sore dan selamat mengikuti. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar beli tomat, pulangnya ketemu Pak Camat. Dimanapun para kancer Tanjung Enim Radio berada, yang jawab salam dengan semangat. Saya doakan gak punya hutang sampai kiamat. Amin ya Amin, rabbal Allah, amin ya alamin. rabbal alamin ya. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah, amin ya mujibas sailin. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma ja'alni fasahatal lisan wa bilaghatal kalam. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Para kance Tanjung Enim Radio, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua yang berada di studio maupun yang di rumah mendengar sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita para kance Tanjung Enim Radio kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada manusia mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, manusia agung yang diagungkan oleh yang maha agung. Beliau berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putranya Abdullah, buah hatinya Aminah, yakni Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sama-sama membaca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para kance Tanjung Enim Radio, rahimani wa rahimakumullah. Adapun tema kita pada sore menjelang maghrib ini yaitu 4 janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bicara tentang janji, Allah kalau sudah berjanji tak pernah mengingkari. Tak pernah meleset ya. Tak pernah meleset. Mas Redi ya. Ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah kalau sudah berjanji tak pernah mengingkari, berbeda dengan kita manusia. Ya. Banyaklah Kadang mengingkarinya. kita yang berjanji, kita yang mengingkari, kita yang mengawali, kita yang mengakhiri kan, kita yang berkata, kita yang berdusta. Betul ya. Tapi kalau Allah tak pernah mengingkari janji. Adapun janji Allah dalam Al-Qur'an mungkin begitu sangat banyak, tapi untuk memudahkan saya buat berupa poin, yaitu 4 saja insya Allah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum, kata Allah. Berzikirlah kalian kepadaku, maka aku akan berzikir kepada kalian. Iya. Ingat kalian kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Jadi para kanci Tanjung Enim Radio, selama kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kita sebut Allah, Allah sebut kita. Tanya berjawab, dayung bersambut. Senang kita menyebut nama Allah, lebih senang lagi Allah menyebut nama kita di depan para malaikat. Perbanyak zikir. Ini kadang kalau sudah zikir, apalagi zikir berjamaah, imamnya semangat, Mas Redi ya. Makmumnya semangat. Atau dalam bahasa lain imamnya berapi-api kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makmumnya di belakang berair-air ngeces kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir. Ingat Allah, Allah ingat kita ya. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang terbaik adalah la ilaha illallah. Al-Quran pun bagian dari zikir. Kita sedang berada di bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Baca Quran, hatamkan Quran. Rasulullah SAW bersabda dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, Iqra'ul Quran, kata Rasul, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena Al-Qur'an akan menjadi penolong, syafaat, kance kelak di akhirat. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharibi.
hati yang tak pernah dibacakan Quran sehari saja, maka hatinya Mas Redi seperti rumah yang kosong. Maaf yang kosong. Nah, jadi saya sering sampaikan ke jamaah, rumah yang kosong itu serem Mas Redi. Dulu di BTN Air Paku itu Iya, sepi. ada rumah seharga 2,5 M. Iya, betul. Tadinya saya yang mau beli itu Mas Redi. Tapi saya pikir-pikir sempat tidak ditinggali serem. Padahal Betul. memang kate duit Mas Redi ya. Hati yang tak pernah dibacakan Quran, hati yang tak ingat dengan Allah, lalai, maka seperti rumah kosong, serem, sepi, kotor, sepi, mudah dicuri. Iya. Nah, jadi yang namanya kotor SMS jadinya kan. Iya. Senang melihat tetangga susah, Betul. susah melihat tetangga senang kan. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan Mas Iya. Redi ya. Tetangga beli motor, dia yang kepanasan kan. Iya. Tetangga beli mobil baru, dia yang dia angkut mobil ambulan kan. Iya. Nah, itu jadi yang pertama, para kanci Tanjung Enim Radio rahimani wa rahimakumullah, ingat Allah, Allah ingat kita. Yang kedua, janji Allah dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, andai kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat. Andai kita kufur, azab Allah sangatlah pedih. Ya. Nauzubillahi min zalik. Bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat kita. Bicara tentang syukur, para kance Tanjung Enim Radio, saya sering sampaikan cerita. Ada seorang bapak-bapak, Mas Redi ya. Jadi bapak ini berjalan tanpa mengenakan 2 alas kaki. Iya. Bahasa Inggrisnya nyeker. Nyeker, ya. Di tengah perjalanan dia ketemu kawannya, kancenya, bestinya kan. Berjalan bukan tanpa 2 alas kaki, tapi berjalan tanpa 2 kaki. Iya. Bahasa Jepangnya pincang. Iya. Nah, ya. Jadi awalnya si bapak ini yang berjalan tanpa 2 alas kaki, kalau kata film Indosiar, ku menangis, begitulah kira-kira Iya. Mas Redi. Ketika melihat kancenya, berhenti dia menangis, bersyukur kepada Allah Subhanahu Iya. wa taala. Ternyata di balik penderitaan kita ada orang yang lebih, menderita. ya. Di balik kesusahan kepayahan kita ada orang yang lebih susah susah dan payah. Makanya bersyukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau bersyukur? Salah satu wujud syukur beliau tahajud sampai bengkak kakinya. Minimal kita bersyukur dengan pertama meyakini segala yang kita miliki datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan lupa perbanyak mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Atau dalam bahasa lain syukur itu bahasa Indonesianya terima kasih, Terima kasih. Mas Redi. Jadi kalau kita habis nerima jangan lupa ngasih. Iya. Nah itu syukur namanya. Kalau kita ingin banyak nerima jangan lupa banyak ngasih. Ya. Jadi jangan seperti si Kabayan. Saya mohon maaf Mas Redi. Jadi kalau mengisi kajian kadang suka bawa cerita namanya cerita Kabayan kan. Jadi si Kabayan ini kurang bersyukur kadang. Nerimanya banyak tapi ngasihnya dikit kan. Pelitnya nauzubillah. Iya. Apalagi mohon maaf ini para kance Tanjung Enim Radio. Kalau datang khutbah Jumat, si Kabayan suka duduk paling belakang. Takut dengan keropak masjid Mas Redi ya. Jadi keropak masjid mulai berjalan, si Kabayan pura-pura zikir. Pertama zikirnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Keropak masjid mulai mendekat, berubah zikirnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Keropak masjid depan mata, berubah lagi zikirnya. Innalillah, innalillah, innalillah. Keropak masjid lewat, berubah lagi zikirnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kacau si Kabayan ya. Jadi sekali lagi para kance Tanjung Enim Radio rahimani wa rahimakumullah. Janji Allah yang kedua, bersyukur kita, Allah akan tambah nikmat kita. Para kance Tanjung Enim Radio rahimani wa rahimakumullah. Janji Allah yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ghafir atau nama lainnya Al-Mu'min ayat
60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan mengijabah doa-doa kalian. Maka aku akan kabulkan doa-doa kalian. Bicara tentang doa, para kance Tanjung Enim Radio, ya. Jadi sekali lagi, apapun doa kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Allah, semua doa pasti dikabulkan. Cuma jawabannya 3. Mungkin ada yang yes, langsung dikabulkan oleh Allah. Ada yang no. No ini bukan tidak dikabulkan, diganti dengan yang lebih baik. Karena asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa sarul lakum. Mungkin menurut kita baik, menurut Allah kurang baik. Betul. Menurut kita buruk, menurut Allah ternyata baik. Yang jelas Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Dan yang ketiga ada yang wait, tunggu. Ya. Jadi mungkin diberikan bukan saat ini. Allah tahu kapan waktu yang terbaik. Waktu yang pas ya. Waktu yang pas. Bahkan di surga ada orang yang Allah simpan, Allah tempatkan di surga yang VVIP, Mas Redi. Ya. Jadi very very important, luar biasa. Kan? Hamba ini bertanya, ya Allah kenapa engkau tempatkan aku di surga yang sungguh sangat luar biasa. Padahal ibadahku hanya biasa-biasa saja. Bagaimana kata Allah, bidu'aikum, karena doa-doamu selama di dunia engkau sabar menunggunya, Allah balas di akhirat di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara tentang doa, para kance Tanjung Enim Radio, jangan seperti si Kabayan lagi ini, Mas Redi, mohon maaf kan. Jadi si Kabayan ini juga rajin doa, tapi doanya kadang ngawur. Pertama si Kabayan doa gini kan, ya Allah tolong jadikan aku orang yang kipas-kipas duit datang. Kipas-kipas duit datang. Dikabulkan oleh Allah. Besoknya si Kabayan jadi mohon maaf tukang sate kan. Kipas-kipas duit datang, Mas Redi. Si Kabayan gak puas. Besoknya doa lagi si Kabayan. Ya Allah tolong jadikan aku yang banyak anak buahnya, banyak pengikutnya. Kalau zaman sekarang mungkin banyak followernya. Dikabulkan oleh Allah. Besoknya si Kabayan jadi tukang pengembala kambing dan bebek. Setiap hari diikuti sama kambing dan bebek. Si Kabayan gak puas, doa lagi si Kabayan. Ya Allah tolong jadikan aku orang yang setiap hari dikelilingi oleh para wanita. Si Kabayan dikabulkan oleh Allah doanya. Besoknya si Kabayan jadi tukang sayur keliling, Mas Reni. Dikelilingi oleh emak-emak. Belanja sayur. Belanja sayur. Kacau si Kabayan. Doa. Ya. Doa yang terbaik. Kapan waktu doa cepat dikabulkan oleh Allah? Salah satunya doa agar cepat dikabulkan. 1, cari tempat terbaik. Tempat terbaik salah satunya di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, di Masjid Nabawi. Dan cari waktu terbaik. Kapan waktu terbaik kita berdoa? Pertama di bulan suci Ramadan. Makanya perbanyak doa. Apalagi ini di 10 terakhir Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan lagi waktu terbaik berdoa? Ketika di waktu sujud perbanyak doa. Kapan lagi? Di waktu tahajud. Bangun, qiyamul lail, hidupkan malam. Kapan lagi? Setelah sholat 5 waktu, Mas Redi. Kapan lagi waktu terbaik? Di antara azan dan iqomah. Dan kapan lagi waktu terbaik berdoa? Ketika hujan turun. Nah, jadi hujan turun, waktu terbaik bukan untuk hujan-hujanan, tapi untuk berdoa. Kapan lagi waktu terbaik untuk berdoa? Ketika safar, dalam perjalanan. Makanya kalau ada tetangga yang mau mudik, yang dipinta bukan sekedar oleh-oleh, tapi kita pinta doa. Karena safar bagian dari waktu ijabah doa. Dan yang terpenting jangan sampai darah kita, daging kita, tulang belulang kita bercampur dengan harta haram. Karena walaupun doa di depan Masjidil Haram, tapi yang kita pakai haram, yang kita makan haram, yang kita minum haram,
maka fa'anna yustajabulah, mana mungkin doanya akan Iya. dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Jangan taala. berharap doanya dikabulkan ya. Makanya ini para istri yang membantu ketaatan suami, kalau suami pulang kerja bawa uang tanya, "Mas, ini uang 1 juta dari mana? Iya. Halal atau haram?" Kalau haram aku tidak galak, soalnya cuma 1 juta, kalau 1 M boleh. Sama aja ya Mas Redi ya. Mau Tapi 1 banyak yang tidak pernah menanyakan. banyak ya. Karena istri zaman sekarang tapi udah pinter nyari uang sendiri Iya, Mas Redi betul. ya. Kadang suami pulang kerja ngasih uang 3 juta, kata istri kan, "Bang, sebagai ucapan terima kasih boleh aku bukakan sepatu?" Enggak usah, enggak usah. Enggak apa-apa Bang. Sebagai ucapan terima kasih dibukakan sepatu, dibukakan kaos kaki, ternyata dalam kaos kaki masih ada 3 Aduh. juta kan. Pinter nyari uang. Jadi suami di mana ngumpetin uang ketahuan Nggak aja tahuan Mas ya. Redi ya. Jadi para kance Tanjung Enim Radio, itulah janji Allah yang ketiga. Doa kita insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat dan ketentuan berlaku, diantaranya jangan makan harta yang haram. Iya, haram. Ya. Para kance Tanjung Enim Radio rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir janji Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab di sebuah daerah, di sebuah kampung, di sebuah dusun selama di dalamnya masih banyak hamba-hamba Allah yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah SAW bersabda, menegaskan lewat hadisnya, "Man lazimal istighfar," siapa yang membiasakan diri membaca istighfar, ja'alallahu likulli doikin makhraja, Allah akan berikan jalan keluar di setiap permasalahan. Walikuli hammin faroja, Allah berikan kelapangan di setiap kesempitan. Warozakohu min haitsu la yahtasib, Allah kasih rezeki dari arah yang tak disangka dan tak diduga. Perbanyak istighfar. Istighfar yang paling sedikit astagfirullah. Iya. Agak panjang sedikit astagfirullahal azim. Agak panjang lagi astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada lagi yang lebih panjang namanya Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar. Para kance Tanjung Enim Radio yang belum hafal Sayyidul Istighfar, boleh dibuka Google-nya. Nah, setelah itu di share aja di Google, di Mbah Google, di Nenek Google, Sayyidul Istighfar berserak-serak. Perbanyak baca Sayyidul Istighfar, maka bukan sekedar Allah ampunkan dosa kita, tapi insya Allah Allah datangkan rezeki dari arah yang tak disangka dan tak diduga. Saya mengajak para kance Tanjung Enim Radio, sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Sekali lagi, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Mudah-mudahan para kance Tanjung Enim Radio, Allah ampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, anak, istri, suami kita, dan terutama saudara-saudara orang tua kita yang telah mendahului kita. Allah ampunkan segala dosa khilafnya, terangkan kuburnya, ditempatkan di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Iya. Jadi saya ulangi, para kance Tanjung Enim Radio, itulah 4 janji Allah dalam Al-Quran. Pertama, berzikir kita, ingat kita kepada Allah, Allah ingat kita, Allah sebut nama kita. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah dengan minimal setiap hari tak ketinggalan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah insya Allah tambah nikmat kita. Dan nikmat yang paling utama bukan hanya berupa materi, berupa uang, tapi kesehatan. Dan nikmat yang tertinggi, Allah berikan kita kenikmatan untuk selalu dekat dengannya. Dan yang ketiga,
ketika kita berdoa, insya Allah dengan keyakinan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, perbanyak istighfar, maka Allah jaga Tanjung Enim, kota tujuan wisata, dari berbagai mara bahaya, bencana, dan lain sebagainya. Iya. Dan Ustadz sekalian disimpulkan dan penutup ya, karena kita masih ada waktu kurang lebih 4 menit lagi. Silakan Ustadz. Jadi kesimpulannya para kance Tanjung Enim Radio ya, ketika kita temukan janji-janji Allah dalam Al-Quran, jangan berkecil hati, pasti Allah tak akan mengingkari. Iya. Cuma soal waktu, karena Allah yang tahu kapan yang terbaik. Janji Allah pasti ditepati ya. Janji Allah pasti akan ditepati ya. Dan selain itu sebagai kesimpulan di 10 akhir Ramadan ini kita perbanyak ibadah. Karena keempat itu adalah ibadah. Zikir ibadah, syukur ibadah, doa pun bagian dari ibadah. Artinya kita punya keinginan maupun tidak, walaupun kalau kata Doraemon, Mas Redi, kita semua kan punya banyak keinginan. Aku ingin begini, aku ingin begitu, aku ingin ini itu banyak sekali. Kita tetap harus berdoa. Bahkan kalau selepas sholat kita langsung beranjak pergi, berdiri, bahkan lari, maka kita tergolong orang yang sombong. Nah, dan istighfar pun bagian dari ibadah. Jadi keempat ini harus kita dawamkan, istiqomahkan. Karena ahabul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah istiqomahnya, kontinuitasnya, terus menerusnya, dawamnya, walaupun tidak banyak. Termasuk bagi para kance Tanjung Enim Radio yang belum hatam Quran, hatamkan Quran di sisa waktu Ramadan ini. Karena sekali lagi Ramadan akan meninggalkan kita, tapi yang jelas Ramadan pergi pasti akan kembali. Dan kita akan tidak pernah tahu apakah kita akan bisa menikmati Ramadan berikutnya ya. Nah, tapi ketika kita yang pergi, kita tak akan pernah kembali. Maka di sisa detik-detik berpulangnya Ramadan, mari kita sing-singkan dengan baju, kan? Perkuat ibadah. Jangan sampai Ramadan berlalu, bukan ketaatan yang bertambah, malah berat badan yang bertambah. Itulah sebagai kesimpulan, keempat ini adalah ibadah. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan beserta para jin, tiada lain tiada bukan, semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa niatkan ibadah, syukur juga ibadah, berzikir juga ibadah, istighfar juga niatkan ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ditutup Ustaz. Para kance Tanjung Enim Radio, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Banyak bicara, banyak salah, bukan banyak benar. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan ada buah yang didapatkan. Amin. Buah dari majelis, buah dari sebuah kajian, yaitu perubahan ke arah kebaikan. Terakhir saya tutup mungkin dengan 2 buah pantun, Mas Redi. Ya. Mohon didengar para kance Tanjung Enim Radio. Dracula giginya patah, kuntilanak patah hati. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati, apalagi dibanting seperti Lesti. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti, apalagi aqua. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati, apalagi ditembak mati seperti Joshua. Yang sampai sekarang belum selesai juga ini.
Ini saja wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para kanci Tanjung Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah seputar Ramadan pada hari ini Senin 17 April 2023 bertepatan dengan 26 Ramadan 1444 Hijriah bersama narasumber kita Ustadz Iki Baihaqi Al-Kindi SPDI yang berasal dari Pondok Pesantren Salafiyah Syariah Tanjung Inim dengan mengambil tema 4 janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Acara ini dipersembahkan oleh Humas PTBA dan didukung oleh EBM Homestay Jalan Kimas RT 3A Tegarrejo Tanjung Inim. Nomor yang bisa dikunjungi 0853 7936 9047. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan di www.tanjunginimradio.id dan yang sudah menonton kami di Facebook Tanjung Inim Radio. Akhirnya atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Redi Smes, Putri Mulyadi dan Niken Duta mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.